Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Pertama-tama saya secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus karena hari ini pun saya kembali dipercayakan oleh hamba Tuhan di tempat ini, oleh gembala setempat untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di GPD Sebaut Lirung. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala sekalipun tidak ada karena memang sesuai dengan agenda Majelis Daerah bahwa di tanggal 11 dan sampai tanggal 13 itu ada acara Mukerda. Sehingga Gembala sebagai pimpinan wilayah yang ada di wilayah 123 Lirung bersama dengan sekretaris bahkan bendahara menghadiri acara tersebut. Sehingga Gembala nelpon saya kalau bisa saya diberi tugas untuk melayani di tempat ini. Saya sekali lagi atas nama Gembala dan seluruh staf pelayan yang ada di Jemaat GPD Sebaut mengucapkan terima kasih buat kepercayaan ini. Saya sangat menghargai sebab ini kepercayaan Tuhan. Saya harus melayani dengan sungguh-sungguh dan memberi pelayanan yang terbaik kepada jemaat di tempat ini. Saudara yang diberkati, satu kesaksian beberapa minggu kemarin saya sebagai gembala GPD Narwastu bergumul bersama dengan jemaat untuk bangunan tempat ibadah. Ya, saya tahu di tempat ini juga sedang membangun gereja yang cukup lumayan besar, saudara. Ya, hari Rabu itu kemarin, ya minggu kemarin di tanggal 6 saya mengundang gembala setempat untuk mendoakan tempat ibadah karena posisi pembangunan itu sementara sekarang sudah pengetapan, ya. Jadi hari Rabu kemarin saya undang gembala untuk berdoa naik kap gereja. Jadi itu yang menjadi kesaksian saya sebagai gembala. Ya, waktu gembala tahu keadaan jemaat kami hanya sedikit, tidak seperti di tempat ini. Tapi saya mau katakan ini satu motivasi kepada jemaat di tempat ini. Bahwa Tuhan nyanda mulia itu DP jumlah kakak sedikit nyanda. Tapi yang Tuhan lihat torang doa selama ini. Jadi saya ajak jemaat, torang jangan merasa kecil. Ya, di hadapan manusia torang kecil, tapi di hadapan Tuhan ini torang besar. Kenapa saya katakan? Karena torang doa, torang pergumulan, berdoa, berpuasa, saudara. Dan bekerja tentu. Jadi ini motivasi saya kepada jemaat yang saya layani, saudara. Dan Tuhan buktikan itu. Ya, puji Tuhan sampai hari ini gereja kami sementara penutupan atap. Ya. Waktu acara fellowship yang ada di Alude, pembagian jadwal perayaan Natal, waktu giliran saya ditanyakan untuk perayaan Natal, kita cuma bilang, kalau Tuhan izinkan tahun ini atap gereja tertutup, saya akan melakukan ibadah perdana perayaan Natal di tempat ibadah yang baru. Itu tahun ini dan saya yakin pasti Tuhan bekerja. Ya. Ya puji Tuhan, walaupun ketua panitia bilang biar belum ini tatutu DP dinding-dinding. Nyanda apa-apa, torang beribadah di sini. Amin, saudara. Haleluya. Anggap saja torang beribadah di lapangan terbuka. KKR, saudara. Jadi motivasi saya kepada jemaat terbangun luar biasa. Ya, gembala cuma main komando, torang mari gerakan ini, ya, dorang nyanda hitung-hitung berkorban. Kita pikir dalam situasi yang serba krisis hari-hari ini, betul saudara, ekonomi sekarang cukup terasa. Torang aja di kalangan pegawai negeri, saudara, dapat rasa.
Apalagi tunjangan sertifikasi belum tak terima-terima. Oh cukup terasa, gaji sudah gak ada di bank saudara. Ya, apalagi pencarian petani jemaat saya itu rata-rata itu banyak yang pedagang, petani saudara. Mau harap apa hari-hari ini panas berkepanjangan, tanaman sudah mulai kering saudara. Tapi ketika saya berikan motivasi, berikan firman, saya dorong mereka. Iman mereka terbangun. Iman mereka mulai bergerak. Sehingga mereka hanya berkata bahwa tidak lihat gembala, tidak lihat ibu rohani. Tetapi yang mereka lihat Tuhan yang mempunyai pelayanan. Yang mereka tahu yang memberkati mereka. Ketika mereka berkorban materi mereka. Berkorban tenaga mereka. Berkorban waktu mereka. Tuhan mau balas. Dan itu saya tanamkan kepada jemaat. Sehingga saya percaya kalaupun jemaat GBD Sabaot pastinya mau kalah dengan jemaat Narwastu. Amin. Haleluya. Besar sekali sana gereja. Marina gampang orang Sangir bilang. Gembala kalau kita mau lewat, pertama kita menjaga begini. Tapi ketika 101 kali lewat, kita semula jauh bahagia begini. Oh, darah Yesus. Waktu Gembala Sabaot bilang, Bro ya, kita nanti mau undang Gembala, mau berdoa. Ketika mau pasang itu salib. Sekarang posisi salib sana. Waktu Kuba, seberapa belas meter itu kok sana. Soalnya Gembala bilang sampai hari ini, tidak ada jemaat satupun yang bisa naik ke atas. Betul ini? Betul. Saking tingginya saudara. Ngeri. Sedangkan ada lihat begini ngeri. Apalagi dari atas mulia begini. Apalagi disalib. Gembala bilang. Undang gembala-gembala mau berdoa. Memang tinggi sekali itu kok. Dan saya percaya itu tidak kebetulan. Kalau salib itu terpasang itu ada maksud Tuhan. Buat Porodisa ini jadi berkat. Amin. Haleluya. Dari timur, barat, utara, selatan. Lihat itu salib. Memang kira-kira lebih tinggi nih gereja Sabaot yang baru ini. Kalau di wilayah ini Kecamatan Lirung. Karena kita bilang pegembala mungkin setahu dari kapal mau masuk. Ini mau masuk antara Bitunuris dengan Kabaruan. Sudah paling itu salib Sabaot. Cukup tinggi memang. Tadi saya lihat. Luar biasa ini. Gembala ada bilang begini, ini Gembala curhat. Tapi ini saya mau bukan kepada jemaat supaya jemaat termotivasi. Haleluya. So 1M sekarang posisi selesai. Betul? Mau suka berapa M? Narwastu baru mau berjalan 250. Karena saya anggarkan anggaran itu jadi 420 sekian. Toranya enggak jaga sampai 500,5 miliar, enggak. Tapi kalau sampai hari ini gereja semua atap, saya katakan Tuhan engkau baik. Haleluya. Sudah 4 tahun saya beribadah di tempat rumah jemaat. Tapi saya percaya Tuhan tetap bekerja. Ya, kalau pelayanan sampai hari ini berjalan, waktu saya lapor, waktu pemerintah katakan seberapa KKA Pak Gembala? Kita bilang 8. Itu data awal waktu saya merintis pelayanan saudara. Ternyata kita sudah sadar ini jemaat so bertambah-tambah kok sudah hitung. Iyo. Waktu ketua ada tanya, betul 8 kakak? Iyo. Kalau mau berdiri banyak. Ternyata kita para cek, tolong so 16 kakak. So 16 kakak ternyata. Luar biasa ini meronge pasti akan dimenangkan untuk Tuhan. Haleluya. Nyanda ada jemaat di tempat lain, di meronge. Haleluya. Karena visi saya untuk memenangkan jiwa itu mulai dari Yerusalem. Saya menangkan keluarga saya dulu. Amin. Orang di sorga
Sedap-sedap. Mari ada lihat kasih yang kita pe bu, kita pe papa akang, kita pe usi. Ada di neraka. Sedihnya ndak orang. Sedih kasihan. Maka dari hari itu orang harus menangkan keluarga. Orang jangan ego saudara, jangan merasa keselamatan itu memang tanggung masing-masing. Nggak saudara. Orang dipakai Tuhan jadi saksi. Sampaikan keselamatan kepada saudara-saudara kita. Sehingga keluarga besar Katian Dago di Merong ya, bukan di sini Katian Dago cuma ini gembala di tempat ini. Itu rata-rata sudah dimenangkan. Kita pe keluarga semua. Kemudian yang lain di luar dari keluarga saya ikut bergabung terima Yesus. Sampai hari 16 kakak ternyata kita baru tahu 16 kakak. Tinggal jemaatnya bilang, gembala salah hitung setahu. Oh berapa dong? Coba hitung. Hitung kemarin 16 kakak. Posisi jemaat 62 orang. Pantasan kita jaga sebajalang itu perjamuan itu, 2 susung itu nyanak mau cukup saudara. Haleluya. Haleluya. Saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Jemaat di tempat ini akan termotivasi ya. Pelayanan gereja ini cukup besar saudara ya. Kalau mau andalkan torang pe kekuatan manusianya enggak mau mampu saudara. Biar mau andalkan Pak kok Elvis, kok Charlie, kok siapa lagi di sini. Di sini banyak kok. Toh? Yang orang pikir, Om Yoram bilang Pak bilang waktu ucapan terima kasih setelah acara itu Om Yoram, ketua pembangunan kami Bapak Yoram Robi. Dia bilang Pak Gembala di tempat ini, kalau Pak Gembala sebaut banyak kok. Orang di sini kasihan cuma kok Yoram, kok Jamie, kok John, kasihan. Tapi kalau orang mengandalkan ini manusia ini, orang nyanda akan melihat itu pelayanan pembangunan sana mau selesai enggak saudara. Tapi kalau orang mari bersama lipatkan lutut bahwa ini semua di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan buat terobosan, Tuhan akan buat kegerakan di tempat ini saudara. Sementara pembangunan selesai ada banyak jiwa mengalir. Datang Tuhan utus mereka ke Sebaot Lirung. Bergabung dengan mereka. Itu kegerakan yang dilakukan Tuhan ketika jemaat bersatu. Ketika ada satuan, ada persatuan. Di tempat ini firman Allah katakan berkat Tuhan diperintahkan. So panjang lebar ini kita ada berkomentar ini. Mari kita membuka Markus pasal 6. Kita akan membaca ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Jamaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-45 sampai 52. Perikop yang ada pada pembacaan ini, Yesus berjalan di atas air. Kita baca secara bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. 45, 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sama Tuhan yang diberkati oleh Tuhan.
Khotbah saya akan berikan judul menghadapi badai kehidupan. Wow, luar biasa ini saudara. Menghadapi badai kehidupan. Ya, saya percaya hari-hari ini banyak pergumulan jemaat. Amin. Haleluya. Atau tidak ada pergumulan? Bapak Heri ada pergumulan? Ada Kang? Ada. Siapapun, sedangkan Ko Elvis ada pergumulan. Torompe Bapak Dewan ada pergumulan. Apalagi ini mau persiapan mau baca Kang. Pergumulan saudara. Iya. Siapapun kita saat ini pasti kita ada yang namanya problem. Pasti kita ada yang namanya masalah, persoalan, pergumulan hidup. Perhatikan baik saudara. Di dalam kitab Injil tercatat sebanyak kurang lebih 2 kali peristiwa Yesus berada di Danau Galilea. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa yang pertama ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam suatu perahu. Ya. Kemudian angin ribut datang dan Yesus meneduhkan angin ribut tersebut. Dan yang kedua itu ada dalam kisah ini saudara. Di mana Yesus berjalan di atas air. Itu ada dalam kisah peristiwa yang kedua ini terjadi di saat di mana Yesus berjalan di atas air. Tetapi bedanya saudara, dalam kisah ini Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dari 2 peristiwa yang terjadi dalam Injil, peristiwa Injil, kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi dari 4 Injil ada 2 peristiwa di mana terjadi ketika Yesus dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Di sementara mereka membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Saudara, dari 2 peristiwa itu, dari kisah ini, itu menunjukkan satu perbedaan. Di mana di saat peristiwa ini, Yesus tidak ada bersama-sama dengan murid-murid. Kalau peristiwa yang pertama, Yesus berada di perahu. Saat angin mulai hantam perahu mereka kerepotan sana sini. Tidak tahu mau bikin apa saudara. Tapi ketika mereka ingat ada Yesus, mereka membangunkan Yesus. Tapi dari kisah ini, Yesus tidak ada. Ya, Yesus tidak ada di sana. Sementara mereka mengalami satu persoalan, satu masalah. Karena sementara perahu mereka berjalan. Ternyata di tengah-tengah perjalanan mereka menjumpai dengan satu masalah yang cukup berat. Kalau angin sakal itu terjadi ketika mereka mengalami dalam satu perjalanan tersebut. Bapak Ibu, dalam kisah ini ada angin sakal ya yang menghadang perjalanan para murid. Jadi kisah ini saudara dapat menggambarkan bagaimana kehidupan orang hari-hari ini. Sementara orang iring Tuhan, sementara pengiringan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan nyanda bilang, kok Elvis, nyanda mau dapat masalah ngana. Bapak Heri, aman-aman jo, pokoknya mau mencari jo. Nyanda mau dapat persoalan, nyanda mau dapat masalah. Persoalan dalam ketika kita mengiring Tuhan itu banyak. Sangat kompleks saudara, bermacam-macam. Pergumulan keluarga, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan masa depan anak-anak kita. Bahkan pergumulan pelayanan di tempat ini. Ini sementara berjalan perahu perjalanan kita. Sehingga ketika murid-murid Yesus, ketika mereka mengadakan perjalanan, tiba-tiba muncullah angin sakal. Masalah datang dalam setiap perjalanan mereka. Ini menggambarkan kehidupan torang anak-anak Tuhan hari-hari ini.
Torang jangan anggap bahwa oh aman-aman melayani Tuhan. Oh aman-aman setia Pak Tuhan. So berdoa, so berpuasa. Apanya nak itu bekeng Pak Tuhan. Semua kita bekeng. Bukan berarti tidak ada masalah. Amin. Bukan tidak ada persoalan. Bukan tidak ada tantangan. Tuhan tidak pernah berjanji selamanya lautan itu tenang. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan berjanji selamanya itu lautan tenang, soalnya tidak perlu mau berdoa. Itu KM Barcelona, KM Gregorius, ada harus pendeta berdoa, selamatkan tibakan kami di tempat tujuan. So, tidak usah. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji selamanya lautan itu tenang. Tuhan tidak pernah berjanji kalau torang sesetia Pak Tuhan, kalau torang sesungguh-sungguh Pak Tuhan, kalau torang so melayani sungguh-sungguh, tidak ada masalah. Tidak, Tuhan tidak pernah berjanji begitu. Haleluya. Sehingga kalaupun seperti itu saudara, kekristenan kita mengalami yang namanya zona aman. Baik-baik saja, oh ternyata tidak ada persoalan. Enjoy saja. Tidak ada masalah. Maka saya mau katakan itu Kristen gampangan saudara. Tapi mari kita melihat ada saatnya saudara angin yang ditiup itu membawa berkat. Tetapi di sisi lain ada angin yang mendatangkan kehancuran dan merusak yang berasal itu semua dari iblis saudara. Di sementara kita membawa kehidupan kita, kekristenan kita, mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan. Membawa rumah tangga kita, membawa pekerjaan kita, usaha bisnis kita. Bahkan semua apapun yang menjadi rancangan kita. Sementara kita berjalan melalui kehidupan ini saudara. Kadangkala itu ada angin yang mendatangkan berkat. Tetapi di sisi lain ada angin yang datang justru menghancurkan dan memporak-porandakan. Yang bersumber semua itu datang dari iblis saudara. Itu ada di sementara yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Jadi kalau ada persoalan tiba-tiba saudara datang dalam hidup kita. Kemudian sudah mulai ada hati yang kecut. Ada hati sudah mulai tawar. Aduh soalnya nak tahan. Sudah mempersalahkan si A dan si B. Hati-hati saudara. Kadangkala ada angin sakal seperti itu. Dalam perjalanan kekristenan kita. Amin. Haleluya. Terkadang angin sakal itu yang didatangkan oleh iblis menghancurkan, memporak-porandakan pekerjaan bisnis kita. Usaha tidak pernah berkembang, bisnisnya tidak pernah sukses. Kadangkala ada angin seperti itu. Kemudian kita harus mempersalahkan siapa. Kalau kita anak Tuhan yang benar, hal yang positifnya adalah saya harus berserah, lipatkan lutut, bawa semua dalam doa kepada Tuhan. Mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang keliru membuat Tuhan itu harus menegur saya seperti ini. Kita harus introspeksi diri di hadapan Tuhan. Siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Tidak ada yang hebat di dunia ini. Amin. Haleluya. Pujian berkata tadi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saudara tahu ini makna pujian ini sungguh luar biasa saudara. Ini memberikan gambaran kepada kita orang percaya hari-hari ini. Sehingga ada banyak orang Kristen yang gagal ya, tidak bisa menerjemahkan kebaikan Tuhan dengan baik. Sehingga harus mengambil keputusan, sudahlah saya melayani Tuhan. Sudahlah saya setia kepada Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Cuma karena apa? Ketika cobaan, ujian datang, tidak mampu, tidak kuat, cari jalan keluar, tidak ada saudara.
Sehingga keputusan harus tinggalkan Tuhan. Harus lupa kepada kebaikan Tuhan. Kita harus mampu jadi anak Tuhan. Orang Kristen yang baik, yang dapat mampu menerjemahkan semua kebaikan Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Iya, karena ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menerjemahkan kebaikan Tuhan. Mereka hanya bisa bersyukur ketika itu diberkati Tuhan. Ketika dia diberkati Tuhan, dia mengucap syukur. Bahkan undang pendeta, Bapak Gembala, beribadah kuat di tempat kita. Kita mau bikin ucapan syukur. Karena apa? Usaha saya berhasil. Anak saya sukses, pekerjaan saya sukses. Mengucap syukur. Ketika angin sakal datang menghancurkan dan memporak-porandakan. Datang dari iblis. Torangnya tidak kuat, torang peiman. Torang kalah. Torangnya tidak mau dapat. Sulit untuk bangkit dan tidak ada keputusan untuk mengucap syukur. Itu bukan Kristen sejati. Itu bukan anak Tuhan yang sejati. Anak Tuhan yang sejati, orang Kristen yang sejati, dia dapat mampu mengaplikasikan, dia dapat mampu menerjemahkan kebaikan Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Angin ribut dalam kehidupan kita dapat datang dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada angin ribut yang kecil, saudara. Namun satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, ketika kita dapat memperbaiki segala sesuatu, merespon itu dengan anugerah Tuhan. Apapun angin-angin sakal yang datang dalam hidup saudara dan saya. Mau angin sakal yang besar, mau angin sakal yang kecil saudara. Persoalan yang besar, persoalan yang kecil saudara. Saya harus dapat menjawab semua itu dengan saya harus berserah kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Tuhan paling senang orang yang rendah hati. Ya. Ketika kita rendah hati saudara, firman Allah katakan orang yang rendah hati Tuhan angkat pada dia. Tapi kalau orang yang tinggi hati, jawab juga sendiri. Ada di sini orang tinggi hati, orang sombong ada di sini. Ada? DP marga apa? Siapa? Orang apa dia? Orang Sangir? Tidak ada di tempat ini. Sebaut ini orang-orang yang rendah hati. Karipa munafik kai? Atau nayare? Anak Tuhan yang setia yang menunjukkan dedikasi yang baik di hadapan Tuhan adalah anak Tuhan yang mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan gembala. Kalau Anda menunjukkan itu di hadapan gembala, saudara akan kecewa 101 kali kecewa. Tapi kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menunjukkan bahwa saya tidak bisa Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Jemaat Tuhan, Tuhan paling sayang orang yang rendah hati. So pernah dengar orang sombong berhasil? Ada? Ada? Ada. Tapi kekal? Nyanda. Nyanda kekal. Kebahagiaan orang fasik. Kebahagiaan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukan orang yang tidak dapat bahagia. Nyanda saudara. Orang fasik juga, orang Farisi juga. Orang dapat menikmati kebahagiaan. Tetapi firman katakan tidak kekal. Tapi saya mau katakan kebahagiaan orang yang percaya, orang yang rendah hati, itu akan kekal.
Amin. Haleluya. Tuhan paling sayang orang yang rendah hati, saudara. Angin sekali yang menghadang para murid itu bukanlah angin yang besar atau angin yang bersifat menghancurkan. Karena bagi mereka ini Danau Galilea itu sudah bukan lasim lagi, saudara. Murid-murid sudah paham, apalagi Simon, saudara, ahli. Jadi Danau Galilea itu sudah bukan lagi makanan baru. Ketika berjumpa dengan angin yang besar, ya badai atau apapun, saudara, itu sudah makanan biasa bagi mereka. Tetapi waktu itu, saudara, berbeda. Mungkin hari-hari ini kita banyak mengalami masalah. Ternyata hari ini kita merenungkan. Ya, saya biasa kalau berkhotbah di jemaat saya, jaga pakai bahasa Talaut. Sehingga kalau kita mau bahasa Talaut, kita jaga barem sadiki. Ini jemaat Sabaut ini banyak orang-orang Sangir dengan orang-orang Cina. Maaf kok kita untuk bahasa Cina. Jadi bahasa Melayu, Jo. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini mengasihi saudara dan saya. Apapun masalah, apapun persoalan saudara hari ini, saudara. Dia tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi. Saudara dan saya menghadapi persoalan hari ini, kita berpikir ternyata masalah saya itu berbeda dengan yang kemarin. Hari ini cukup berat, hari ini cukup pahit, hari ini cukup keras. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin. Namun apa, saudara? Dia memberi yang terbaik. Ada yang tidak diberikan Tuhan kebaikan hari ini? Kita semua diberikan kebaikan oleh Tuhan. Bukan nyanti Tuhan, kita minta oto, Tuhan kasih, napa? Kita minta rumah baru, Tuhan kasih, napa? Tuhan minta usaha saya berhasil, Tuhan bilang, napa? Kasana itu berkat, kita terima, amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi saya mau katakan, orang ada napas hari ini, orang ada nikmati kekuatan hari ini, itulah kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Akibat para murid merasa lelah karena tidak ada langkah maju, saudara. Padahal Danau Galilea bukanlah danau yang asing bagi mereka, saudara. Itu hal yang biasa karena mereka biasa berlayar di daerah di mana mereka lewati setiap hari. Tapi saudara, saya mau katakan kisah ini juga menggambarkan angin permasalahan yang melelahkan bagi saudara dan saya. Hari-hari ini kalau saudara dan saya menghadapi banyak pergumulan, cukup melelahkan. Memang saudara, mantena tete kalau somati baru nyanak dapat rasa masalah. Betul? Selama orang hidup, orang akan dilelahkan oleh pergumulan hidup ini. Ete Pak Baroante, isai mataranga. Halo? Tuhan Yesus sudah menikmati cawan pahit kehidupan yang ada. Ketika dia menanggung dosa manusia. Ketika dia menebus saudara dan saya. Dia rela mati, saudara. Dia rela dibunuh, saudara. Dia rela diludahi, dicaci maki dan lain sebagainya. Karena dia menanggung cawan pahit itu, saudara. Dia menderita. Apalagi torang, saudara. Yesus memberikan teladan yang baik. Amin. Yesus saja anak Allah. Dia menderita. Apalagi cuma Bapak Pendeta Yahya Katiandago. Apalagi cuma Bro Heri. Kita cuma kenal ini Bro Heri kok.
Karena dia lain hari ini pakai dasi. Luar biasa. Jadi pelayan Tuhan. Mudah-mudahan semua sekolah Alkitab ini semua jadi gembala. Buka sana di Meronge sana 6 desa. Tidak masalah. Haleluya, Bro Heri. Hidup ini hanya untuk melayani Tuhan. Amin. Apa ses? Tidak usah takut-takut. Tuhan perhitungkan pelayanmu di tempat ini. Opak paling serang dapat itu DP generasi luar biasa. Tuhan pakai jadi berkat. Menangkan jiwa. Waktu saya lapor kepada Om Monding, Om, kita mau buka pelayanan, sidang baru. Nyana mau ambil di orang pejamaat, enggak. Kita mau buka ladang baru. Om Monding langsung, oh mantap. Dia bilang, kita dengan Bro Michael, nyana mampu mau tampung, mau menangkan ini Meronge besar. Posisi Meronge sekarang 3.000 sekian jiwa. Banyak sekali itu saudara. Sehingga Om Monding waktu itu ketua wilayah, dia bilang bagus ya kita dukung. Ya, dia bilang kan 6 desa. Jadi saya buka di Meronge Selatan 1, Bro Michael di Meronge Selatan 2. Bro Monding di Meronge Induk. Masih ada Meronge 2, Meronge 1, bahkan Meronge Selatan. Bro Heri tinggal pilih Jo. Tinggal lapor Pak Ketua Wilayah. Haleluya. Puji Tuhan. Ko Elpis jadi gembala lagi. Tidak usah takut. Hidup ini melayani Tuhan. Kesaksian ya sedikit. Ini tentang almarhum Bapak Pendeta Mersiur Maengga. Itu ponakan saya. Karena istrinya itu anak dari kakak daripada istri saya. Jadi itu ponakan. Jadi saya tahu persis perjuangan hamba Tuhan ini. Ya, luar biasa. Bayangkan DP gereja juga besar. Kira kecil sana itu GBD Hagiaso. Besar sekali, tinggi sekali. Tapi tidak menikmati. Secara manusia kita berpikir seperti itu. Saya tahu Tuhan so panggil pada dia, DP tanpa so selesai. Dan kematian orang benar itu berbeda dengan kematian orang-orang di luar Tuhan. Ya, kematian orang benar itu firman Tuhan katakan dia dipermuliakan. Baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Jadi sepak terjang pelayanan hamba Tuhan ini cukup luar biasa. Ya. DP keluarga Maengga semua di sana sudah terima Yesus, luar biasa ya. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini Tuhan kasih waktu lagi kepada kita, Tuhan so tambah ini waktu saudara. Karena kalau melihat belajar dari peta zaman, kedatangan Tuhan itu sudah terjadi di tahun 2000 saudara. Karena peta zaman itu dari zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Dibagi dari 2000 tahun. Zaman kejadian. Sampai masa Kristus lahir. Itu sudah lewat. Kristus sampai dia mati. Ya, itu sudah lewat saudara. Bahkan Yesus katakan waktu dia terangkat naik ke sorga. Dia bilang, jangan takut, jangan gelisah, aku akan memberikan seorang penolong. Itulah Roh Kudus. Zaman Roh Kudus itu 2000 tahun yang silam. So lewat zaman itu. Sekarang so 2000 berapa? Dispensasi waktu Tuhan kasih sudah 23 tahun. Artinya apa? Tuhan masih kasih kesempatan buat orang. Untuk kita setia, untuk kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan. Nah kalau ada waktu ini Tuhan so kasih sedemikian rupa, orang manfaatkan waktu yang ada. Karena firman Allah katakan dalam kitab Amos,
Biar torang mau mengembara dari timur ke barat, dari utara ke selatan, mau cari itu firman, sonya ndak ada. Amin. Haleluya. Selagi masih ada kesempatan, mari torang setia cari Tuhan. Amin. Karena satu waktu dia tidak berkenan lagi ditemui. Amin. Selagi masih ada kesempatan, mari torang datang kepada Tuhan, cari Yesus. Haleluya. Masih banyak kesempatan ini saudara. Hari Senin, Selasa dan seterusnya. Ada banyak tentu ada waktu buat orang harus khususkan kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kita jangan terlalu banyak memikirkan perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Bukan berarti orang senyana mau berusaha, orang senyana mau kerja, orang senyana mau beraktivitas. Tidak saudara. Tapi ada waktu di mana daripada Mbak Uni nonton di rumah, buka kamar berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Hidup ini harus menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini harus mempermuliakan Tuhan. Kita orang Kristen jangan bersandiwara di hadapan Tuhan. Jangan kekristenan kita adalah kekristenan biasa-biasa saja. Di KTP Kristen, dia di gereja, beribadah. Ada hari Minggu. Ibadah pagi, ibadah sore, ibadah malam. Dia melayani musik di tempat ini. Tapi kalau dia di luar sana tidak jadi berkat. Itu sama aja bohong saudara. Amin. Kekristenan itu saya katakan kepada jemaat saya. Itu seperti Anda berdiri di atas mimbar ini. Dapat lihat suci, dapat lihat kudus. Kekristenan itu ketika Anda berdiri di dalam gereja ini. Sementara Anda mengangkat tangan memuji. Glory, haleluya, puji Tuhan, amin. Engkau baik, engkau luar biasa. Kekristenan itu seperti saudara main musik. Jadi pelayan altar, WL, singers, penari, bana, banner, saudara apapun. Ketika Anda di luar, seperti itulah Anda hidup. Amin. Haleluya. Jangan di gereja, tapi kudus minta ampun saudara. Tapi ketika di rumah, laki bilang, moronga. Istri bilang, ngana kalau sudah di rumah, tapi kalau di gereja, singers angkat tangan lagi menyanyi. Tapi bukan Pak Heri ya. Tapi kalau di rumah, haleluya. So panjang setahu Kang. Saya akan bagikan 3 bagian saja. Dari kisah di atas ada 3 hal yang harus kita ingat. Waktu kita menghadapi badai kehidupan, persoalan atau tantangan. Yang pertama saudara, kita melihat ya. Yang pertama terimalah fakta bahwa sebenarnya tangan Tuhan itu ada. Di dalam setiap persoalan saudara, ada di dalam setiap masalah saudara. Kita harus terima bahwa fakta, kenyataan bahwa ada tangan Tuhan yang turut bekerja dari setiap persoalan yang saudara dan saya alami hari ini. Apapun rancangan saudara, apapun persoalan saudara, kita harus tahu, kita harus percaya. Saya tidak akan pernah sendiri. Saya pastikan Tuhan ada di sana. Tuhan akan bekerja. Amin. Haleluya. Saya tahu dan itu dibuktikan hari ini. Saudara boleh beribadah. Itu tandanya apa? Saudara turut merasakan bahwa ada fakta tangan Tuhan yang bekerja dari setiap persoalan masalah kita. Sampai hari ini saya beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjawab persoalanku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan jawaban yang tepat kepadaku. Tuhan menaruh kita dalam situasi tersebut bukan untuk mengandaskan iman kita. Ya, kadang-kala Tuhan izinkan masalah. Ingat baik saudara, masalah Tuhan izinkan bukan berarti Tuhan mau patahkan, Tuhan mau kasih kandas torong peimannya, enggak saudara. Tapi maksud Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Iman kita semakin naik saudara. Haleluya, iman kita semakin naik. Satu tangga
kepada anak tangga yang lain, saudara. Bukan iman yang stagnan, iman yang stagnasi, badiam ditampa, aroditeto. Ya. Iman itu artinya saudara, dari tangga pertama, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya saudara. Ingat, di sana ada fakta, tangan Tuhan turut bekerja. Engkau bukan sendiri yang bekerja, tapi Tuhan juga bekerja di sana. Menyelesaikan masalahmu, menyelesaikan persoalanmu. Yang kedua saudara, kita tidak berada di luar ruangan lingkup pantauan Tuhan. Artinya apa saudara? Ketika angin sakal, dia menerpah perahu dari murid-murid Tuhan. Bukan berarti Tuhan tahu keadaan dorang. Amin. Bukan berarti Tuhan tidak tahu dengan peristiwa itu saudara. Saya percaya Tuhan, dia memantau perjalanan mereka. Dia memantau situasi kondisi yang terjadi. Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya hari ini mengalami peristiwa yang sama, problem hidup, persoalan yang sama. Dia tidak pernah biarkan kita sendiri karena dia terus memantau kita. Amin. Aduh kasihan, kita pe anak sana menghadapi persoalan. Kita mau datang, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberikan jawaban kepadamu. Haleluya. Hai anak-anak muda, bukan Tuhan tidak tahu dengan tujuan masa mudamu. Bukan Tuhan tidak pernah mengetahui apa yang menjadi cita-citamu hari ini. Bukan Tuhan tidak tahu dengan rancangan masa depan anak muda. Tuhan tahu karena Tuhan memantau keadaan anak muda-muda di sini. Tuhan tahu saudara. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat dengan Allah saja. Bukan hanya dengan istri tetangga saja aku merasa tenang. Kan ada seperti itu. Orang nanti merasa tenang, dia dapat itu orang pe suami, dia dapat itu orang pe istri, baru dapat rasa tenang. Kan ada seperti itu. Di luar sana banyak, di tempat ini tidak ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, harus bilang haleluya. Apalagi suami istri, jangan duduk berjauhan saudara. Kita Pak Jemaat, suami istri duduk dekat-dekat. Ini Pak Heri dengan Seso, beda kursi. Harus duduk sama-sama. Sama dengan Niko Hengat dengan Ci. Luar biasa, mantap dorang. Puji Tuhan. Kok Elpis juga mesti panggil Pak Ci dulu di situ. Mana ini torang Pak Poker. Sama-sama duduk. Ya, luar biasa. Karena berkat atas rumah tangga itu saudara. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara. Tuhan tidak pernah ditaklukkan dengan angin dan gelombang persoalan kita. Amin. Haleluya. Tapi Tuhan justru akan menaklukkan segala persoalan, masalah dan saudara saya alami hari ini. Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi percayalah, dia Allah Immanuel yang menyertai saudara saya. Dia siap menaklukkan persoalanmu. Dia siap menaklukkan persoalan saudara dan saya. Menaklukkan setiap masalah saudara. Ada gelombang-gelombang yang besar. Ada angin sakal. Itu bicara tentang masalah. Itu bicara tentang tantangan saudara. Persoalan kita. Tapi percayalah, Tuhan sanggup menaklukkan itu. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kita mengandalkan Tuhan, dia ada di sana. Siap menopang saudara. Kalau orang angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Tapi kalau orang yang tidak pernah angkat tangan, artinya tidak ada penyerahan. Menganggap saya kuat, saya masih hebat, saya masih muda. Umur saya baru 30 tahun, baru 40 tahun. Jangan andalkan kekuatan kita. Amin. Sekarang banyak yang mati 30, 40. Justru yang mati itu 60, 70. Aneh. Haleluya. Jangan menganggap diri kita hebat. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan turun tangan. Dia menaklukkan segala
gelombang-gelombang persoalan, masalah-masalah angin sakal itu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saat ini kita mengalami angin pencobaan, mari datang kepada Tuhan. Amin. Kalau hari ini saudara mengalami cobaan, datang kepada Tuhan. Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Datang kepada Tuhan. So tahu Yesus jawaban, marah orang cuek lagi. Abu suwa. Toh? Ya tamang giman. Putar balik, tambah. Satu langkah demi selangkah terus. Hanya tinggalkan Tuhan. Ingat Yesus jawaban kita. Haleluya. Hari ini apapun masalah saudara, apapun angin pencobaan saudara, datang kepada Yesus. Dia memang yang mengizinkan kita masuk dalam situasi yang sulit. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami masalah situasi yang sulit. Dia ada di sana, dia menaklukkan masalahmu. Dia akan sanggup menjawab pergumulan saudara dan saya. Ingat, andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu adalah jawaban saudara dan saya hari ini. Bahkan sampai Tuhan datang. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan saya tibakan di sini.